Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anakku sekalian? Mudah-mudahan kalian tetap sehat, tetap semangat, dan tetap mau belajar matematika dengan saya. Kali ini kita akan membahas soal-soal yang berkaitan dengan penilaian harian untuk kompetensi, kedudukan titik, garis, dan bidang, serta jarak titik ke titik, titik ke garis, dan titik ke bidang pada bangun ruang. Kita akan kupas tuntas soal-soalnya. Mudah-mudahan bermanfaat buat kalian untuk bisa lebih baik mengikuti penilaian harian berikutnya. Kita mulai saja. Pertama, diketahui kubus ABCDFGH dan titik P adalah titik tengah garis HB. Perhatikan beberapa pernyataan berikut. 1. P terletak pada garis EC. Oke, kita gambarkan dulu agar ada kejelasan. Ini kubusnya misalkan ABCD EFGH. P adalah titik tengah HB. Oke, kita buat HB. Tengahnya, misalkan ini titik P ya. P terletak pada EC. Ya, P terletak pada EC. Karena HB itu berpotongan dengan EC di P. Ya, jadi nomor 1 benar. P terletak di luar garis DF. DF. Salah ya, karena DF juga berpotongan dengan HB di P sama. Ya, yang 2 salah. P terletak pada ABGH. ABGH ya. Kenapa? Karena dia memang ada di bidang ABGH. Ada di HB kan ya. Berarti nomor 3 benar. P terletak pada CDF. CDEF ya. Karena memang P ada di CE. Jadi nomor 4 ya. P terletak di luar BCHE. BCHE. Salah. Karena apa? P ada di CE. Jadi ini salah. Jadi yang benar adalah 1, 3, 4. 1, 3, 4 ya. Jadi 1, 3, 4 benar. Bisa dimengerti? Ya, jadi kalau P itu ada di tengah HB, itu artinya P ada di tengah-tengah kubus. ABCDFGH ada di HB, ada di CE, ada di DF, ada di AG, dan seterusnya. Sehingga ada di bidang-bidang dia diagonal. Oke, kita lanjutkan. Pada kubus ABCDFGH yang tidak berpotongan dengan FB. Oke, kita lihat. A, B, C, D, E, F, G, H. FB. Oke, FB berarti harus ada F, harus ada B kalau mau berpotongan. CB ya. CEF ya karena ada F. HF ya karena ada F. CF ya karena ada F. DC enggak, ini namanya bersilangan. Jadi jawabannya yang E. Kalau dengan DC bersilangan namanya. Oke, bisa mengerti? Oke, kita lanjutkan. Diketahui kubus ABCDFGH, titik P adalah titik tengah garis AB. Oke, kita lihat A, B, C, D, E, F, G, H. P titik tengah dari AB. Perhatikan pernyataan berikut. DP
DP bersilangan dengan AC. Salah. Kalau DP namanya berpotongan. Bukan bersilangan ya. DP dengan AC itu berpotongan. Kenapa? Karena dalam satu bidang. Kalau dalam satu bidang bukan bersilangan namanya. Berpotongan. CP terletak pada bidang ABCD. Ya. Karena C dan P ada di bidang alas. Berarti benar. PG menembus BCHF. PG. PG itu yang ini. PG menembus BCHE. BCHE. Ya. Dia menembus. Ya. Dia menembus. Kalau ditanya titik tembusnya yang mana? Nah ini bisa dibuat bidangnya dulu nih. Kira-kira di sinilah kalau mau dilukis ya. Dia menembus. Yang jelas dia menembus. Jadi nomor 3 menembus ya. Kemudian berikutnya CP bersilangan dengan HB. CP dengan HB ya bersilangan. Karena dia lain bidang. CP ada di bawah, HB ada di bidang yang lain. Berarti bersilangan ya. CP berpotongan dengan BD. CP dengan BD ya, karena dalam satu alas. Ini pada bidang yang sama. Bidang alas ya. Jadi jawabannya adalah 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5 benar. Bisa dimengerti? Oke, kita lanjutkan. Pada kubus ABCDFGH, pilihlah pernyataan yang salah berikut di mana yang melibatkan garis AC. Oke, kubus ABCD EF GH melibatkan AC, oke. Sejajar EG, ya sejajar EG, EG di atas, berarti ini sejajar. Ini benar. Menembus BCHE, BCHE, ya BCHE menembus di C kan ya. Ya ini titik tembusnya. Ini ya. Bersilangan dengan HB, ya karena dia lain bidang. Jelas ini bersilangan dengan HB lain bidang. Berpotongan dengan EC. Ya, berpotongan dengan EC di C. Terletak pada bidang AB GH. Tidak, dia ada di lain bidang. Ini namanya menembus. Menembus ya. Jadi ini salah. Oke, jadi yang salah adalah yang E. Harusnya menembus, bukan bersilangan. Bukan terletak. Karena hanya satu titik. Oke, kita lanjutkan. T adalah 5 segi 4 beraturan. Tegak. Oke, maksudnya berarti rusuknya sama nih. P dan Q titik tengah TC. P dan Q titik tengah TC dan titik tengah TC dan TB. Oh, ini Q ya. Titik tengah TC dan TB. Oke. AR sepertiga AT. AR sepertiga AT. Berarti ini dibagi 3 ya. Bagi 3. Perhatikan pernyataan berikut. AC dan BD berpotongan tegak lurus. AC dan BD berpotongan tegak lurus. Ya, ini berpotongan tegak lurus karena dia panjangnya sama. Ini berarti benar. PQ sejajar CB. PQ sejajar CB. Ya, ini sejajar CB benar. Kemudian PR bersilangan dengan AC.
PR. PR bukan bersilangan, ini namanya menembus. Kenapa? Karena suatu saat dia akan berpotongan dengan AC di bawah. Nah ini berpotongan namanya. Ini titik potong. Berarti ini bukan. QR bersilangan AB. QR. QR dengan AB salah. Karena satu bidang. Ini salah. Ini satu bidang. Kide bersilangan AC. Ya, lain bidang. Jadi yang benar adalah 125. 125. Bisa dimengerti? Oke, kita lanjutkan. Pada kubus ABCDEFGH dengan ukuran rusuk 8, jarak H ke bidang ACF. Oke. H ke bidang ACF. Dapat dihitung dengan cara mengukur H ke tengah-tengah AF. Salah dong. Kalau ke tengah-tengah AF ya. H ke titik tengah AC. Sama prinsipnya, bukan. H ke titik T. Ya, ini ke titik T berarti dia sebagai titik antara titik potong, katakanlah ini O ya. F O dengan HB. Ya, itu benar. H ke CF bukan juga. H ke AF apalagi ini bukan. Ya, jadi jawabannya adalah H ke T. Kalau kita bikin bidangnya gini. Ini misalkan bidang diagonal D, B, F, H. Ini HB. Nah, ini O misalkan. Nah, ini T. Ya, ini tegak lurus. Jadi ini T. Jadi H ke T benar. Bisa dimengerti? Oke, kita lanjutkan. Pada kubus ABCDFGH dengan panjang rusuk 8, C ke bidang BDG. Oke, kita akan ukur C ke bidang BDG. ABCD. Ini EFGH. C ke bidang BDG. Nah, C ke bidang BDG, caranya ambil sebuah garis pada bidang BDG, katakanlah BD kan, tegak lurus, tarik garis ke sini. Nah, ini jaraknya. Itu berarti ini namanya titik berat. Titik berat segitiga BDG. Jadi C ke titik berat BDG boleh. Mengukur C ke titik berat harusnya. Ya, C ke titik berat BDG. Gitu ya. Jadi cara mengukurnya adalah pilih garis pada BDG. Dalam hal ini BD. Berarti CP tegak lurus. Kemudian titik P buat garis tegak lurus. Jadi yang pertama ini harus tegak lurus dulu. Kemudian ini juga tegak lurus. DG ya, DP, GP sorry. Baru ke titik tengah. Nah, ini merupakan titik berat. Jadi ini merupakan titik berat dari segitiga BDG. Ini harus tengah-tengah semua. Oke? Oke, kita lanjutkan. Diketahui kubus ABCDFGH dengan panjang rusuk 8, titik P terletak pada AH. Oke. A, B, C, D. Nah, ini sekarang menghitung nih. EFGH. Kalau tadi hanya cukup menunjukkan bagaimana cara mengukurnya. Sekarang menghitungnya. P ada pada AH. Oke. P ada pada AH. Sehingga APPH 3:1. APPH 3:1 berarti dibagi 4 ya. Ini misalkan P.
Q terletak pada AF. Q pada AF pertengahan. Oke, berarti ini titik tengah. Ini Q. Oke, berarti kita buatkan aja segitiga AFH. Segitiga AFH adalah segitiga sama sisi. Ini misalkan A, F, H ya. AP, PH dibagi 4. Berarti ini P. Kemudian Q di sini. Q berarti di tengah ya. Q ada di tengah. Oke, ini Q. Yang ditanya adalah jarak PQ. Nah, berarti ini ya. Yang ditanya ini. Berarti kita tinggal bikin aja garis yang sejajar Q. Nah, sudah. Ukurannya 8 ya. Ini 8 akar 2 berarti karena dia diagonal. Ini pun 8 akar 2. Karena dia diagonal juga, diagonal bidang, semuanya 8. Nah, yang dicarinya adalah PQ. Berarti kita harus mencari, katakanlah ini PR. PR nih. Karena ini 3:1, berarti ini pun ngikutin 3:1. Nah, karena dia ukurannya ini adalah 4 akar 2, berarti ini 3 akar 2. Karena ini berapa tuh? 8 akar 2, berarti ini 6 akar 2. 6 akar 2, ini 2 akar 2. 6 akar 2, 3 akar 2, berarti ini bisa dihitung. Ini berarti sisanya akar 2. Nah, sudah. Berarti PR bisa gunakan dengan perbandingan bisa. Kemudian dengan Pitagoras juga bisa. Kalau Pitagoras berarti 6 akar 2 kuadrat dikurangi 3 akar 2 kuadrat. Gitu ya. 6 akar 2 kuadrat berarti 36 kali 2, 72. 3 akar 2 kuadrat berarti 9 kali 2, 18. 72 dikurangi 18 berarti 54 ya. 9 kali 6 ya. Berarti 3 akar 6. Nah, jadi PR 3 akar 6, RQ akar 2. Nah, berarti PQ adalah sebagai sisi miring kan? Berarti 54. Ini kan akar 54. Tambah 2. Berarti jawabannya adalah akar 56. Akar 56 berapa tuh? 4 kali 14 ya. Berarti 2 akar 14. Jadi jawabannya adalah 2 akar 14. Bisa dimengerti? Nah, jadi PQ-nya adalah 2 akar 14. Nah, itu jarak PQ. Jadi cukup menggunakan teorema Pitagoras. Gitu ya? Oke, kita lanjutkan. Kubus ABCDFGH dengan panjang rusuk 8 jika P tengah-tengah AB. Oke, ini misalkan ABCD. Ini P tengah-tengah. Q tengah-tengah ED. Berarti ini E, F, GH. Nah, ini ED. Ini Q. Yang ditanya PQ. Nah, ini lebih mudah. PQ. Berarti kalian gunakan segitiga ini aja. Segitiga QAP. Ini Q. Ini P. Ini A kan ya. AP berarti 4. Karena separuh dari AB. Ini 4. AK separuh dari AH. Berarti ini 4 akar 2. Nah, berarti dia 4 akar 3 ya, triple ya. 4 akar 1, 4 akar 1, 4 akar 2 berarti 4 akar 3. Triple. Ingat triplenya. Jadi kalau misalkan ini A akar P, ini A akar Q, maka sisi miringnya adalah A akar P plus Q. Yang penting sama. A
Akar P, A akar Q berarti sisi miringnya A akar P plus Q. Begitupun yang ini. A 4 akar 1, 4 akar 2 berarti ini 4 akar 3. Gitu ya. Ini jawabannya 4 akar 3. Kalian gunakan triple Pythagoras yang bentuknya demikian. Oke, kita lanjutkan. Diketahui prisma tegak beraturan ABC DEF dengan panjang rusuk 6 dan rusuk tegak 8. Berapa panjang BP? Oke. Ini rusuk alasnya 6. Ini 6 semua berarti ya. 6 semua. Ini 8. BP. Ini maksudnya P-nya di sini ya. Berarti kita lukis segitiga ABF. ABF ada segitiga sama kaki. Dalam hal ini berarti AF itu sama dengan BF. Karena dia panjangnya 6 dan 8 berarti triplenya 10 ya. Jadi 8 kuadrat tambah 6 kuadrat lah. Akar 100 berarti 10. Oke, kita lukis segitiga ABF adalah segitiga sama kaki. Ini F, ini A, ini B ya. Ini 10. AB-nya 6. Oke, kita B-nya, P-nya di sini. Yang mau kita cari kan BP nih. Nah, berarti kita pakai sudut ini aja lah, sudut A. Karena ini tidak siku-siku, ya berarti otomatis kita harus pakai aturan kosinus nih. Ini 5, ini 5 ya. Berarti pakai cos alfa. Cos alfa adalah, dikasih huruf deh, AP ya. Jangan P lagi. AT. AT berbanding dengan AF. Berarti 3/10. Itu cos. Sedangkan pada segitiga ABP bahwa cos alfa itu adalah jumlah kuadrat sisi apit dalam hal ini AP dengan AB kuadrat ya kan. AP kuadrat tambah B kuadrat dikurangi BP kuadrat dibagi dengan 2 kali AP AB. Cos alfanya adalah 3/10. AP-nya dalam hal ini 5 kuadrat berarti ya. AB-nya adalah 6 ya. Berarti 6 kuadrat. BP-nya yang mau kita cari. Kemudian 2 kali 5 kali 6 ya. Oke, berarti 3/10 sama dengan 25 tambah 36 dikurangi BP kuadrat. Ini BP kuadrat ya. Dibagi dengan 60. Oke, ini bagi silang aja ya. Ini kali silang sini. Berarti ini 18. Ini 61. Kurangi BP ya. Kuadrat. Berarti BP kuadrat adalah 61 dikurangi 18. Berapa nih? 11, 3, 43 ya. Oh, akar 43. Jadi BP adalah akar 43. Harusnya akar 43, bukan 63 ya. Ya, F aja lah. Akar 43. Ya, jadi jawabannya adalah akar 43. Bisa dimengerti ya? Jadi hanya bisa dengan aturan kosinus nih. Kenapa? Karena segitiga ABP-nya segitiga sembarang, bukan segitiga istimewa. Oke? Kita lanjutkan. Kubus ABCDFGH
dengan panjang rusuk 6. A, B, C, D, E, F, G, H dengan panjang rusuk 6. H ke AC. H ke AC berarti ini kan segitiga sama sisi ya. H ke AC berarti H ke tengah-tengah AC. Ini jaraknya. Ukuran rusuknya 6 semua. Berarti ini 6. Ini berarti 6 akar 2 ya. 6 akar 2 ini berarti separohnya 3 akar 2. Nah kalian boleh pakai triple. Kalau mau pakai triple, gunakan triple. Ini 3 akar 2, ini jarak. Ini 6 akar 2 ya. Nah jadi si AH-nya dirubah dulu. Ini misalkan apa nih? O aja ya. O-nya. Jadi AO sudah 3 akar 2. AH 6 akar 2. Berarti ubah dulu. Menjadi 3 kali 2 akar 2. Nah 2 akar 2-nya dirubah menjadi 3 akar 8. Nah sehingga karena ini sudah sama-sama 3. AH-nya berarti D-nya atau HO-nya tinggal diselisihkan karena dia sisi miring. Berarti 3 akar 6 ya. 3 akar 6 dari mana? 8 dikurangi 2. Jadi jawabannya 3 akar 6. Atau pakai Pitagoras. 6A kuadrat 6 akar 2 kuadrat dikurangi 3 akar 2 kuadrat. Jawabannya sama pasti. Gitu ya. Bisa dimengerti? Oke, kita lanjutkan. Diketahui kubus ABCDFGH dengan panjang rusuk 3. Sama nih prinsipnya. ABCD EFGH. F ke AH. F ke AH berarti sama ya, segitiga. Sama sisi, cuman bidangnya aja beda. Nah, berarti segini. Berarti jawabannya akar 6 nih. Kayak tadi ya, ini 3 akar 2. Ini separohnya. Jadi kalau mau dihitung, ini misalkan P ya. Itu berarti tegak lurusnya kan di P ya. Ini P. Ini F. Ini yang mau kita cari. FP. Ini berarti H. HP-nya separohnya. 3/2 akar 2. Sedangkan yang ini 3 akar 2. Nah tinggal dipakai triple aja. Ini 3 akar 2. Sedangkan HP-nya adalah 3/2 akar 2. Maka ini dirubah dulu. Jadi 3/2 kali 2 akar 2. Nah 2 akar 2-nya dirubah. 3/2 akar 8 ya. Nah ini sudah sama. Nah berarti tinggal EP-nya atau dalam hal ini jaraknya 3/2 diselisihkan. Karena sisi miringnya 8 kurangi 2. Jadi 3/2 akar 6. Gitu ya. 3/2 akar 6. Bisa dimengerti? Oke, kita lanjutkan. Limas beraturan TABCD dengan AB 10 akar 2. AB 10 akar 2. Kemudian tinggi TT aksen nilainya 10. Kemudian P titik tengah AD. P titik tengah AD. Kemudian proyeksi TP. Kalau proyeksi berarti harus tegak lurus ya. Proyeksi. Ini tidak tegak terhadap TBD. Nah, berarti ini yang tegak lurusnya ke sini. Ini misalkan P aksen. Jadi yang dicari berarti TP aksen. Saya bikin bidangnya. Dalam hal ini adalah TBD ya. TBD. Ini di tengah-tengah.
Ini adalah T aksen. Lalu ada P aksen. Nah, ini P aksen. P aksen itu separohnya dari BD kan, karena dia ada separohnya. Ya, ini yang tegak lurusnya. AC itu tegak lurus BD. Berarti PP aksen juga harus tegak lurus BD. Karena diproyeksikan, proyeksi harus tegak lurus. Lalu yang ditanya adalah panjang proyeksinya, berarti TP aksen. Nah, ini yang ditanya. Ini yang ditanyanya. Oke. Nah, berarti ini 10. Lalu BD itu diagonal. Berarti ini 10 akar 2. Maka AC sama aja dengan BD. Dalam hal ini berarti 10 akar 4. 10 akar 4 itu kan 20 ya. 20. Berarti kesimpulannya DT adalah 10. Kalau DT 10 berarti ini 5. Ya? Nah, yang ditanya adalah TP aksen. Pakai Pitagoras saja. 10 kuadrat dikurangi 5 kuadrat. Berarti 100 dikurangi 25. 75 ya. Berarti akar 75. 75 itu 25 kali 3. Berarti 5 akar 3. Jadi panjangnya adalah 5 akar 3. Gitu ya. Bisa dimengerti? Oke, kita lanjutkan. Dalam kubus ABCDFGH dengan panjang rusuk 4. Jarak D ke ABGH. Oke. A, B, G, H. D di sini kan ya. Kalau D ke ABGH ya berarti D ke AH aja diwakilinya. D ke ABGH berarti yang ini. Jadi D nya adalah D ke bidang ABGH itu sama saja dengan D ke apa nih? Ke AH. D ke AH berarti setengah dari DE ya. Setengah dari DE. Setengah DE berarti DE itu 4 akar 2. Berarti jawabannya 2 akar 2. Jadi D jaraknya adalah 2 akar 2. Bisa dimengerti? Oke, kita lanjutkan. Diketahui kubus ABCDFGH dengan panjang rusuk 6. Kubus ABCD-EFGH dengan panjang rusuk 6. P di perpanjangan CG sehingga CP 2 kali CG. Oke, berarti P di atasnya ya. Ini P. Jarak C ke BDP. Oke, berarti ini bidangnya BDP. Nah, caranya adalah kayak tadi. Pilih garis, dalam hal ini BD, lalu tarik garis tegak lurus. Ini misalkan di P, tegak lurus ya, ini harus tegak lurus. Kemudian, jangan P lagi, R. Kemudian tarik garis pada bidang BDP, tegak lurus, titik R. Ini tegak lurus. Nah, baru setelah itu proyeksikan C ke PR dalam hal ini. Berarti yang kalian ukur cukup segitiga siku-siku aja. Ini R, ini C, ini P. Nah, ini yang kita ukurnya. Ini jaraknya. Berarti gunakan kesamaan luas ya. Karena panjang rusuknya 6, berarti CR itu separuh dari CA. Berarti 3 akar 2 ya. AC itu 6 akar 2. Berarti CR itu separohnya dari AC. Jadi 3 akar 2. Karena ini 6, ini juga 6, 2 kalinya berarti ini 12 ya. 12. Pakai triple aja. Berarti CR-nya atau PR-nya adalah karena CR itu
adalah 3 akar 2. Lalu CP itu 12. 12 itu 3 kali 4. 4 itu 6 akar 16. Maka PR adalah 3 akar 18. 3 akar 18 berarti 9 akar 2 ya. Nah, jadi ini 9 akar 2. Pakai kesamaan luas. Bahwa luas segitiga CPR itu kalau alasnya PR berarti tingginya jarak. Kalau alasnya CR berarti tingginya CP. Gitu ya. Ini sama-sama ada setengah, setengahnya nggak usah dilibatkan. PR-nya 9 akar 2 kali jarak. CR-nya adalah 3 akar 2. CP-nya 12. Sama-sama ada akar 2, coret aja ya. Berarti D-nya adalah 3 kali 12, 36 dibagi 9. Berarti 4. Nah, jadi jarak C ke bidang BDP itu adalah 4. Bisa dimengerti? Oke, jadi gunakan kesamaan luas untuk mendapatkan jarak C ke bidang BDP. Oke, kita lanjutkan. Kubus ABCDPH dengan panjang rusuk 12, jarak D ke ACH. ACH. Nah, ini bisa menggunakan rumus mudah ya, karena di sini tadi yang digambarkan di soal sebelumnya, dia tegak lurus di titik berat ya. Nah, ini yang dicari jaraknya. Nah, kalau diteruskan dia ke sini ya. Itu jaraknya. Jadi jaraknya itu adalah 1/3 dari diagonal ruang. Itu aja langsung. 1/3 dari diagonal ruang berarti diagonal ruang adalah 12 akar 3. Jadi jawabannya adalah 4 akar 3. Jadi jaraknya adalah 1/3 diagonal ruang. Jadi 4 akar 3. Bisa dimengerti? Oke, kita lanjutkan. Kubus ABCDPH dengan panjang rusuk 9. Jarak H ke ACF. H ke ACF. Nah, ini prinsipnya sama. Cuman ini sepertinya lebih jauh. Jadi yang pertama pilih garis. Dalam hal ini adalah AC. Tegak lurus. Buat garis tegak lurus juga. Terhadap titik ini misalkan P ya. Nah, baru setelah itu proyeksikan. Nah, proyeksinya yang ini. Gitu ya. Nah, ini proyeksinya. Jadi, kalau dilihat di gambar, ini ada pada bidang BDHF sebenarnya. Jadi, kalau misalkan ada di bidang BDHF. D, B, F, H. Ini titik P. Jadi tarik garis tegak lurus dulu di P. Nah, yang mau dicari kan yang tegak lurus. Nah, berarti ke sini. Jaraknya sesungguhnya yang ini. Nah, jaraknya yang ini kan harus tegak lurus. Ini jaraknya. Nah, kalau dihitung berarti dia ada 2/3 bagian ya. Jadi caranya membaginya gini aja. Jadi ini sama. Jadi jaraknya itu adalah 2/3 bagian dari HB. Nah, HB kan diagonal ruang. Diagonal ruangnya berarti 9 akar 3. 18 dibagi 3, 6 akar 3. Jadi jawabannya adalah 6 akar 3. Bisa ngerti ya? Oke, kita lanjutkan. Diketahui bidang 4 beraturan DABC dengan panjang rusuk 12 semua. Jarak D ke ABC. Berarti ini tinggi. Jarak D ke ABC misalkan ini P ya. Jadi tingginya. Ini 12. Ini 12 semua. Ini 12. Berarti yang pertama kita ukur dulu. Misalkan ini R ya.
AR. Kita gunakan segitiga APD aja. Ini harus tegak lurus. AR bisa pakai gunakan triple. Karena ini 12, berarti ini separohnya 6 ya. 12 itu adalah 6 akar 4. 6 itu adalah 6 akar 1. Berarti ini sisi miringnya. Maka AR adalah 6 akar 3 ya. Triple. Ingat AR 6 akar 3. Nah AP, karena dia titik berat, AP itu 2/3 bagian dari AR. Maka AP itu adalah 2/3 kali 6 akar 3. Berarti 12 bagi 3, 4 ya. 4 akar 3. Nah itu AP. Sehingga kita tinggal mengukurnya aja. Karena AP itu 4 akar 3. Sedangkan AD itu adalah 12. 12 itu 4 kali 3. Atau 4 akar 9. Nah triple lagi. Sehingga DP atau jaraknya berarti AD-nya kan sisi miring. Maka dikurang. Jadi 4 akar 9 dikurangi 3. Berarti 4 akar 6. Ya pakai triple aja. 4 akar 6. Seperti yang tadi. Jadi jawabannya adalah 4 akar 6. 9 dikurangi 3 ya. 6. Jadi 4 akar 3, 4 akar 9. Berarti DP-nya atau jaraknya adalah 4 kali akar 9 kurangi 3. 4 akar 6. Gitu ya. Oke kita lanjutkan. Pada kubus ABCDFGH dengan rusuk 16, P adalah titik tengah AB. P adalah titik tengah AB. Ini P. Kemudian jarak P ke BD, BDHF. BDHF kan ini berarti ya. Ini D, ini F, ini H. P ke BDHF berarti ya separuh dari A ke BDHF. Nah, bikin garis sejajar aja. Nah, ini jaraknya. Ini misalkan R. Ini misalkan T. Oke, garis-garis yang sejajar. Jadi PR itu adalah setengah dari AT. AT itu berarti setengah dari AC. Nah, jadi kesimpulannya 1/4 AC. AC-nya adalah rusuknya 16. Berarti AC-nya 16 akar 2. Diagonal bidang ya. Berarti 4 akar 2. Nah, jadi jaraknya, jarak P ke bidang BDHF diwakili PR. Ya, jarak P ke BDHF diwakili oleh P ke BD. Ya, jarak P ke BD. Dalam hal ini berarti PR. Nah, PR-nya adalah 1/4 AC. Jadi jawabannya 4 akar 2. Bisa dimengerti? Oke, saya kira itu kupas tuntas soal-soal penilaian harian untuk kedudukan titik, garis, dan bidang. Serta jarak titik ke garis, titik ke bidang pada bangun ruang. Mudah-mudahan bisa kalian pahami. Kalau ada ketidakpahaman, kalian tinggal di-pause, kemudian diulang sedemikian hingga kalian bisa meyakinkan diri kalian bisa memahaminya. Sekian dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.